Pergantian menteri dan pejabat strategis kembali terjadi. Dari komitmen para menteri baru sampai alasan resmi pemerintah, semua dibahas dalam keterangan pers Menteri Sekretaris Negara. Yuk kita kupas poin-poin pentingnya dalam rangkuman singkat video lengkapnya berikut ini. Reshuffle kabinet lagi? Ya, benar. Menteri Sekretaris Negara baru saja mengumumkan perubahan di tubuh kabinet. Beberapa kursi menteri diganti, ada wajah lama yang pamit, dan ada nama baru yang masuk. Pergantian ini bukan sekedar formalitas, tapi sebuah sinyal politik. Artinya, Presiden ingin memastikan mesin pemerintahan tetap gesit menjelang tahun-tahun terakhir masa jabatan. Yang menarik, reshuffle ini tak hanya soal siapa yang masuk dan keluar, tapi juga soal bagaimana dinamika koalisi politik di belakang layar. Publik tentu bertanya-tanya, apakah perubahan ini bakal bikin kinerja pemerintahan lebih baik, atau justru sekedar strategi politik menjelang tahun politik yang semakin panas? Satu hal yang pasti, setiap pergeseran kursi menteri selalu punya dampak, baik ke kebijakan maupun arah politik nasional. Setelah pengumuman reshuffle, para menteri baru pun langsung tampil memberi pernyataan. Nada mereka seragam, siap bekerja, siap mengabdi, dan siap menjalankan arahan presiden. Kalimat standar? Memang iya, tapi di balik kata-kata itu, publik tentu menaruh harapan. Misalnya, ada yang menekankan soal percepatan pembangunan, ada pula yang menyoroti efisiensi anggaran dan pelayanan publik. Di momen ini, wajah-wajah baru kabinet terlihat percaya diri. Seakan ingin memberi kesan, kami bukan sekedar pengganti, tapi energi baru. Yang perlu dicatat, komitmen seperti ini pun memang selalu terdengar indah di awal. Pertanyaan besarnya, apakah janji itu bisa bertahan ketika sudah masuk ke realita birokrasi yang rumit, penuh kepentingan, dan seringkali lambat? Nah, disitulah publik akan menilai apakah kata-kata manis ini benar-benar berubah jadi kerja nyata. Selain menteri, ada juga pejabat strategis lain yang dilantik. Salah satunya Kepala Kantor Staf Kepresidenan, posisi yang meski jarang terdengar di publik, tapi punya peran penting sebagai otak koordinasi di balik layar. Jabatan ini menentukan bagaimana kebijakan presiden diterjemahkan ke lapangan, sekaligus jadi penghubung komunikasi politik ke banyak pihak. Tak hanya itu, ada beberapa pejabat lain di lingkaran istana yang juga mendapat amanah baru. Ini menandakan bahwa reshuffle kali ini bukan sekedar mengganti wajah di depan layar, tapi juga merapikan barisan di belakang panggung. Publik mungkin lebih fokus ke nama-nama menteri, padahal seringkali para pejabat non-menteri inilah yang justru memegang kunci dalam memastikan kebijakan berjalan mulus. Dengan pelantikan ini, pemerintah ingin menunjukkan keseriusan, bukan hanya mengganti pemain utama, tapi juga memastikan kru pendukungnya siap bekerja kompak. Pertanyaan yang pasti muncul, kenapa reshuffle dilakukan sekarang? Dalam keterangan persnya, Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa penyegaran kabinet ini dilakukan untuk menjaga ritme kerja pemerintah tetap optimal. Bahasa halusnya, ada menteri yang dianggap kurang nendang dan ada kebutuhan menghadirkan energi baru. Selain itu, pergantian ini juga disebut sebagai langkah memperkuat sinergi antar kementerian agar program prioritas bisa tuntas. Tapi di luar penjelasan resmi, publik tentu membaca lapisan lain. Apakah ini juga bagian dari kalkulasi politik jelang transisi pemerintahan atau sekadar strategi menjaga stabilitas di tengah tekanan koalisi? Reshuffle selalu punya dua wajah, satu sisi administrasi, sisi lain politik. Dan seperti biasa, yang paling penting bukan sekedar alasan yang diucapkan, tapi seberapa jauh perubahan ini benar-benar terasa di kehidupan rakyat. Itulah 4 poin menarik dari keterangan pers Menteri Sekretaris Negara. Kalau kalian ingin mengikuti lebih detail, silakan simak video lengkap keterangan persnya di bawah ini. Nah, sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Apakah reshuffle kali ini murni untuk memperbaiki kinerja kabinet atau justru lebih syarat dengan kalkulasi politik? Tulis komentar kalian, kita bahas bareng di kolom komentar. Memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan Penuh kepada Bapak Jenderal Jamari Caniago dan kepada Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Alasannya Pak? Alasannya Mas? Kenaikan pangkat? Ya tentunya kan ada banyak pertimbangan ya, banyak penilaian. Beliau berdua adalah figur-figur putra terbaik bangsa yang telah mengabdi sekian puluh tahun lamanya dengan segala prestasi baik di TNI Angkatan Darat maupun di
kepolisian kan begitu. Nah, penilaian itu kalau Bapak Presiden dari banyak sumber ya, termasuk dari institusi yang bersangkutan, kemudian juga dari atasan, beliau kan juga mengenal atasan-atasan dari beliau berdua, kemudian dari bawahan, banyak penilaiannya, dan kemudian Bapak Presiden merasa kemudian mengambil keputusan untuk memberikan penghormatan baik kepada individu maupun tentunya akan mewakili institusi. Mas Pras, kan Mas Angga ada komisaris Mas, apakah itu juga akan diminta dicopot Mas? Gimana? Jabatan komisarisnya Mas Angga? Jabatan beliau di komisaris. Nah, nanti akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga sudah pernah kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari penugasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Contoh misalnya Menkomdiji diberi tugas menjadi komisaris utama di Telkom. Nah, sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam rangka menjalankan fungsi, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkomdiji, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Mas, soal Kementerian BUMN ini Mas, gimana nih Mas? Mas kalau PCO dan ini kan Kementerian BUMN kepala badan komunikasi pemerintah. Pertimbangannya apa? Nah, ini berarti akan ada kepres baru atau gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas, berarti kepresnya baru Mas, kepresnya baru berarti. Oh, iya. Kepres baru berarti kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO, ya, sekarang nanti dengan kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas, soal Kementerian BUMN ini gimana Mas? Soal Kementerian BUMN? Mas, Pelaburan apa gimana Mas? Kementerian BUMN Mas? Mas, PCO lagi Mas, boleh Mas? PCO kan disorot ini ya Mas, apa belum cukup baik dalam komunikasi publik, ini sempat Prabowo juga, Pak Presiden juga ini ya. Mas, Kementerian BUMN Mas? Mas, Kementerian BUMN Mas? Komunikasi publik gitu Mas. Upaya untuk memperbaiki komunikasi publik transformasi ini. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Mas, soal Mas, Kementerian BUMN Mas? Main bola ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan begitu. Soal aturan PLT akan ada PLT jadi Mas, menterinya kosong, Mas. Enggak, Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga. Itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga. Kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau dileburkan. Belum. Tapi Mas, PLT-nya datang dari Wamen juga atau dari pihak luar Mas kira-kira? Kemungkinan dari Wamen.
Berarti kalau misalnya belum akan dilebur sama Kadantara, Mas? Belum kan ya kan sekarang sedang proses ya. Dan Antara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni atau siapa? Belum. Berarti masih Saya belum tanda tangan interimnya. Oke, aku dipanggil. masih dikaji, Mas. Hah? Jadi sekarang BUMN kosong aja, Mas. Gibran nggak datang kemana, Mas? Oh iya, Mas Gibran. Luar kota. Di channel ini, setiap video adalah cermin realita. Anda berani lihat yang lebih tajam? Silahkan lanjut ke video yang lebih gila di Reaksi Nusantara. Karena kami menyajikan fakta tanpa kompromi.